Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 MKWK Pancasila dengan tema penegakan hukum dengan judul proyek yaitu keterkaitan antara penegakan hukum dan stabilitas ekonomi di Indonesia, persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kami melakukan wawancara dengan metode face to face atau wawancara langsung terhadap mahasiswa ekonomi dan bisnis. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Aura Faiza Amaranisa selaku ketua kelompok dengan NIM 2310512006, Aisyah Safitri dengan NIM 2510521003, Nafarel Maulana Abrar dengan NIM 2510522061, Keisha Diandra Alifa dengan NIM 2510532036, Indah Tri Ramadhani dengan NIM 2510581008. Saya Kesediaan Alifa dengan NIM 2510532036. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi stabilitas ekonomi Indonesia sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, akan muncul kepastian, kepercayaan, serta iklim investasi yang lebih sehat. Sebaliknya, kalau penegakan hukum yang lemah, dampaknya bisa terlihat dalam meningkatnya korupsi, munculnya ketidakpastian ekonomi, dan turunnya kepercayaan para investor. Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas hukum memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara. Karena itu, mahasiswa FEB penting untuk dikaji sebagai kelompok yang punya pemahaman kritis tentang hubungan antara hukum dan ekonomi. Melalui penelitian ini, kami mencoba melihat bagaimana persepsi mahasiswa FEB Universitas Andalas terhadap penegakan hukum di Indonesia dan sejauh mana mereka menilai penegakan hukum tersebut dapat mendukung stabilitas ekonomi negara. Selanjutnya, kami mempunyai 4 rumusan masalah yang diantaranya bagaimana pendapat atau persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang seberapa baik dan adilnya penegakan hukum atau aturan hukum di Indonesia saat ini. Yang kedua, menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seberapa besar pengaruh aturan hukum yang tegas terhadap kestabilan kondisi ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal apa saja dalam penegakan hukum seperti masalah korupsi dan kontrak yang dilanggar atau sengketa bisnis yang menurut mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini paling mengganggu atau justru mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, saran atau masukan apa yang diberikan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada pemerintah agar penegakan hukum bisa lebih baik dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui gimana sih pandangan mahasiswa FEB terhadap kualitas dan keadilan dari penegakan hukum yang sudah ada saat ini. Apakah itu sudah oke atau masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, itu untuk menganalisis sejauh mana mahasiswa FEB itu percaya bahwa ada hubungan timbal balik antara penegakan hukum dengan stabilitas ekonomi suatu negara dan dampaknya nanti terhadap minat investasi dan kepastian untuk berwirausaha. Kemudian yang ketiga, itu untuk mengetahui faktor-faktor apa aja yang paling berpengaruh terhadap iklim bisnis, seperti dalam penanganan kasus korupsi, sengketa bisnis, dan hal-hal serupa lainnya. Kemudian yang terakhir, itu untuk merumuskan saran atau rekomendasi dari mahasiswa FEB untuk membantu memperbaiki penegakan hukum agar lebih mampu untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Yang mana metode pelaksanaan ini tuh dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu dari segi metode pelaksanaan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pendekatan namanya. Nah, pendekatan ini yaitu ada kualitatif deskriptif. Nah, kami mengambil ini karena memahami persepsi dan pemaknaan mahasiswa terkait hubungan penegakan hukum dan juga stabilitas ekonomi gitu teman-teman. Nah, dari teknik utama ini kami melakukannya dari segi wawancara
wawancara kayak semi terstruktur, face to face kayak dari satu persatu gitu dengan mahasiswa FEB UNAN dari berbagai jurusan, baik dari segi manajemen, ekonomi maupun dari segi KWU gitu. Nah, selanjutnya itu apa sih fokus data yang kami ambil gitu. Nah, fokus data yang kami ambil yaitu berupa opini, persepsi dan juga pemahaman tentang efektivitas penegakan hukum, kondisi ekonomi, serta keterkaitan keduanya gitu. Nah, dari instrumen sendiri, daftar dari pertanyaan terbuka, berbasis literatur gitu, dari teori ekonomi hukum dan juga nilai dari Pancasila. Nah, pelaksanaannya tuh kami melakukan pelaksanaannya itu di lingkungan FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dengan dosen pembimbing memastikan etika dan juga prosedur dari penelitian yang kami lakukan gitu. Nah, output yang kami harapkan itu data kualitatif mendalam mengenai pandangan mahasiswa nih tentang hubungan hukum ekonomi sebagai kontribusinya gitu. Selanjutnya juga aku akan jelasin juga tentang lokasi dan juga waktu dari pelaksanaannya gitu. Nah, dari segi lokasi sendiri itu kami memakai namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, yaitu di kampus Limau Manis Padang gitu. Nah, kenapa sih alasan kami memilih waktu itu tuh buat apa gitu? Nah, alasan kami itu memilih karena lingkungan akademik dengan mahasiswa yang memiliki tuh kayak pemahaman kritis tentang isu ekonomi dan juga kebijakan publik gitu. Nah, periode pelaksanaannya tuh kami ngambilnya tuh dari bulan Oktober sampai dengan awal November tuh 2025 gitu. Kurang lebih 4 mingguan lah gitu. Nah, dari kegiatan utama kami tuh apa sih? Kegiatan utama kami tuh kayak wawancara langsung di area kampus kayak taman, kantin dan juga ruang diskusi gitu. Nah, tahap pelaksanaan yang kami ambil tuh ada persiapan dulu. Nah, persiapannya nih kayak kami tuh ada melakukan pembagian tugas. Terus kami tuh juga ada penyusunan jadwal. Terus juga pedoman dari segi wawancara gitu. Nah, gimana sih penyusunan instrumen kayak pertanyaan berbasis literatur, serta juga kami tuh mengajukan izinnya gitu. Nah, selanjutnya itu kayak pelaksanaan lapangan. Nah, dari segi itu juga kami melaksanakan wawancara langsung pada mahasiswa FEB gitu dengan metode semi terstruktur. Timnya itu dibagi menjadi beberapa sekretaris kampus. Seluruh prosesnya tuh kami dokumentasikan dan juga dicatat gitu. Nah, selanjutnya itu kami ada pengolahan dan juga analisisnya gitu. Apa sih pengolahan dan juga analisis data kami? Data tuh dikelompokkan berdasarkan tema persepsi hukum dan juga ekonomi. Dianalisis secara deskriptif juga kayak kualitatif untuk menemukan pola dan kecenderungannya gitu. Selanjutnya itu tuh evaluasi dan juga laporan hasil akhir kami tuh. Itu tuh kami tuh penilaian efektif kami tuh kegiatan tuh kayak refleksi anggota dan penyusunan laporan lengkap dengan sesuai format akademik dan juga diserahkan kepada dosen pengampu. Jadi, hasil dan pembahasan dari penelitian kami ini, kami mewawancara sekitar 6 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan yang berbeda-beda. Ada yang dari ilmu ekonomi, ada yang dari manajemen, ada yang dari kewirausahaan, ada yang dari akuntansi juga. Nah, di sini mereka menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu belum adil sepenuhnya, terutama pada kasus-kasus besar seperti kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi atau pemerintah seperti korupsi. Nah, mahasiswa itu memahami bahwa korupsi itu terjadi akibat ketidaktegasan aparat dan ketidakpastian regulasi menjadi faktor utama yang menyebabkan melemahnya hukum dan menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah itu dianggap menciptakan ketidakpastian investasi, menurunnya kepercayaan publik, dan memperburuk iklim usaha sehingga investor-investor asing dari luar negeri enggan untuk menanamkan saham mereka di negara kita karena isu regulasi yang tidak kuat dan menurunnya stabilitas ekonomi akibat dari penegakan hukum sendiri. Nah, pandangan responden itu selaras dengan teori yang kami lampirkan pada bab 2, bahwa kepastian hukum itu adalah fondasi utama dari stabilitas ekonomi dan prasyarat tata kelola dari ekonomi di suatu negara. Jika hukum itu baik di negara tersebut, maka
tinggilah stabilitas ekonomi di negara tersebut karena mereka itu berkorelasi dan saling berhubungan positif. Nah, mahasiswa menegaskan perlunya transparansi dari penegakan hukum, profesionalisme dari aparat-aparat terkait, reformasi hukum, serta kontribusi masyarakat melalui perilaku jujur dan patuh aturan. Nah, temuan kami dari wawancara yang kami lakukan yaitu kesadaran dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini tinggi terhadap penegakan hukum dan stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, pentingnya supremasi hukum itu mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menilai bahwa hukum di Indonesia masih belum adil atau masih belum baik. Yang mana hukum itu sendiri masih bersifat tajam kepada masyarakat bawah dan tumpul kepada orang-orang yang berpengaruh. Kemudian kami menemukan masalah-masalah utama, yaitu masalah transparansi dalam penegakan hukum, kemudian lambatnya proses penegakan hukum, dan juga banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemudian, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menilai bahwa tegasnya penegakan hukum memiliki pengaruh yang positif, pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, yang mana dengan tegasnya penegakan hukum itu dapat mendorong investasi-investasi asing kepada negara Indonesia. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami mengumpulkan saran-saran yang diberikan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saran pertama adalah melakukan atau menegakkan hukum secara adil yang tidak lagi tajam kepada masyarakat bawah dan tumpul kepada orang-orang berpengaruh. Kemudian saran kedua adalah dengan melakukan penegakan hukum secara transparan dan juga mempercepat proses penegakan hukum dan memberantas korupsi-korupsi yang terjadi sehingga kasus-kasus korupsi tidak lagi ada seperti yang sudah berlalu. Kemudian saran yang ketiga adalah meningkatkan integritas dan juga profesionalitas dari para aparat penegak hukum. Kemudian saran yang keempat adalah melakukan reformasi hukum terhadap iklim investasi. Kemudian saran terakhir yang kami kumpulkan adalah mendorong peran mahasiswa dan juga masyarakat terhadap budaya taat hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan hasil proyek dari penelitian kami. Diharapkan teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.